Selamat malam pemirsa, saya Solastri melaporkan langsung untuk HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Saat ini saya berada di Mako Cafe Entry Bandar Lampung, yang mana pada hari ini, Sabtu 15 November 2025, tengah berlangsung kegiatan Komshow dengan tema Screen, Connect, and Exchange New Experience. Acara Komshow ini dimulai pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dan dihadiri oleh para tamu undangan dan anggota HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Acara diawali dengan sambutan dari Cindy selaku ketua pelaksana yang dalam sambutannya berharap agar seluruh peserta dapat menikmati rangkaian acara selama 2 jam ke depan. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Muhammad Rizky Nuraldi selaku ketua umum HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wadah pengenalan produk baru HMJ Ilmu Komunikasi kepada publik sekaligus ruang untuk bertugas gagasan kreatif. Memasuki sesi utama acara, kegiatan dilanjutkan dengan talk show bersama Eriko Rabaden, seorang filmmaker, sutradara, dan konten kreator. Dalam pemaparannya, Eriko menegaskan bahwa karya yang baik adalah karya yang jujur, yakni karya yang lahir dari pengalaman dan kedekatan dengan realitas yang dirasakan banyak orang. Eriko juga menyampaikan bahwa pencarian ide dapat dilakukan melalui riset dan kebiasaan melihat sekitar. Untuk menciptakan karya yang berdampak dan mengena, seorang kreator perlu memperhatikan aspek audio, visual, dan unsur estetika dalam proses produksi. Lebih lanjut, Eriko menjelaskan bahwa film merupakan media komunikasi massa yang sangat efektif dalam mempengaruhi seseorang, bahkan kerap digunakan sebagai alat propaganda. Dalam merancang sebuah cerita, ia menyampaikan alur pengembangan ide, dimulai dari premis, kemudian menjadi logline, dilanjutkan sinopsis dan membentuk 3 karakter atau karakter 3 dimensi. Untuk menghindari terjadinya plot hole, karakter perlu di breakdown secara detail satu persatu. Di penghujung acara, peserta diajak menonton 3 short movie yang diproduksi HMJ Ilmu Komunikasi, yaitu short movie Biru dan Makna, Scene 9, dan short movie Kesempatan yang ditayangkan perdana pada Komshow kali ini. Dalam proses membuat karakter 3D, apa tips kakak agar karakter terasa hidup dan enggak flat? Oke, untuk membuat karakter agar terasa hidup dan flat, tentunya kita harus coba pahami dari 3D karakter itu sendiri, fisiologis, sosiologis, dan psikologis. Dalam satu karakter harus minimal memuat 3 itu, sehingga penciptaan karakter baik itu protagonis atau antagonis atau support karakter itu tercipta secara realistis, tercipta secara jujur dan organik dengan kebutuhan si cerita. Anggaplah si satu karakter A ada sebagai protagonis dan karakter B menjadi antagonis dan karakter C sebagai support si karakter A. Ketika kita membuat 3D karakter yang kuat dari sosiologis, psikologis, dan fisiologisnya, itu antar karakter akan terkoneksi, baik motif si B menghalangi si A, terus bagaimana si C membantu si A, dan bagaimana si A melawan atau keluar dari hambatan si B. Jadi protagonisasi A, antagonisasi B, support karakternya si C gitu. Jadi karakter karakter kelihatan lebih hidup dan tidak flat gitu. Menurut kakak, karya-karya ini udah ada nggak yang mempengaruhi opini publik atau propaganda? Kalau ada, berarti karyanya dan Sepertinya belum ada ya yang sampai ngegiring opini publik, belum ada sih ya. untuk kegiatan Komshow ini baru diselenggarakan pertama kali atau sudah ada di tahun-tahun sebelumnya? Pertama kali. Kalau pertama kali, hal apa sih Kak yang melatar belakangi tetap disenggaranya kegiatan ini? Jadi acara ini kan ada 2 agenda, ada talk show dan screening short movie. Saya merasa screening short movie ini butuh wadah apresiasi yang lebih besar, makanya ada acara ini. Tadi kan sudah ditampilkan nih Kak, short movie perdana yang diproduksi oleh HMJ Ilmu Komunikasi. Nah, bisa ceritain nggak sih Kak makna tema rumah pada short movie Kesempatan? Jadi di short movie Kesempatan ini itu tuh temanya rumah. Dan kenapa? Karena kita ngangkat juga dari isu yang mahasiswa-mahasiswa sekarang tuh alamin. Kayak kita kebanyakan sibuk di organisasi, kegiatan kampus, sampai lupa kalau di rumah tuh ada yang nungguin, ada yang kangen. Sampai akhirnya harus ada hal yang ngeklik dulu, baru kita balik lagi ke rumah kita gitu.
Bagaimana kakak beradaptasi dengan karakter aktif dalam short movie ini? Kalau buat beradaptasi mungkin sejujurnya lumayan cepat karena berdasarkan karakter di real life itu kurang lebihnya begitu. Cuma ya lebih penyabar lah. Kalau di film Rapid kan yang kita lihat itu orangnya sedikit kurang bisa mengontrol emosinya kan. Tapi kalau di real life itu ya lumayan bisa lah. Gitu. Jadi gampang banget beradaptasi dengan karakter si Rafif ini gitu. Ada tantangan nggak sih Kak, yang muncul pada saat memerankan sosok tersebut? Kalau buat pressure buat meran si Rafif ini mungkin di retake-retake-nya ya. Soalnya waktu itu retake-nya lumayan banyak. Terus jadi sedikit agak kesel juga. Cuma fun, sekali lagi itu fun. Terus kebetulan ini juga film pertama yang gue peranin juga, jadi sedikit lumayan banyak tahu lah bagaimana film itu bisa terbentuk gitu. Apa sih Kak alasan kakak untuk menghadiri kegiatan film show ini? Kalau aku nih ya, aku kan suka banget menonton film. Jadi kayak pas ada event ini, aku tertarik. Juga temen aku kan jadi scriptwriter buat film ini, jadi aku sangat excited buat kesini gitu. Sama aku juga suka nonton film dan aku termotivasi juga sih untuk jadi tahu gimana cara buat film itu dan prosedur-prosedurnya. Oke, nah setelah mengikuti rangkaian kegiatan dari film show ini, ada pengetahuan baru nggak yang kakak dapat ini? Oh, kalau aku dapat banget sih dari tadi pematerinya ya, buat nentuin karakter buat film itu tadi ada 3 ya, dari emosional, terus fisik sama apa lagi ya, satu lagi, terus itu menurut aku kayak apa ya, aku dapat ilmu dari situ gitu. Sama sih. Nah yang terakhir, nah tadi kan kakak sudah menonton nih short movie yang tentang kesempatan. Nah makna apa yang bisa kakak ambil dari film tersebut? Kalau aku nyerapnya sih maknanya kayak lebih menghargai waktu sama orang tua sih, karena kayak walaupun sibuk apapun kita tuh jangan apa ya, jangan acuh ya, apalagi sama orang tua guys. Soalnya kalau misalnya orang tua tuh udah nggak ada, pasti bingung banget, ibaratnya rumah gitu. Aku juga mendapat pelajaran sih untuk lebih menghargai adanya waktu, adanya keluarga masih lengkap, itu aku masih menghargai banget dan aku dapat pelajaran dari situ. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Sulasri, mewakili kru yang bertugas melaporkan untuk KMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung.